Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Beberapa orang dengan penutup wajah terlihat berdiri di tengah jalan sambil memegang senjata. Kemudian salah satu dari mereka terlihat berjalan mendekati mobil yang terlihat sudah hancur. Sementara itu terlihat seorang pria di dalam mobil begitu ketakutan melihat salah seorang dari para penjahit menodongkan senjata. Kemudian terdengar suara letusan senjata. Film berlanjut dengan memperlihatkan seorang anak muda bernama Ake, yang sedang duduk, memperhatikan bapak tua yang lemah tak berdaya, di atas ranjang rumah sakit. Akeong, raut wajahnya terlihat bingung, setelah mendapatkan rincian biaya tagihan rumah sakit yang begitu besar. Diceritakan Ake sudah berada di rumahnya, dia mulai membongkar barang-barang milik ayahnya, berharap ada barang berharga. Matanya tertuju pada salah satu kotak kayu yang terlihat tua, menarik perhatiannya, kemudian dia membuka kotak tersebut, terlihat beberapa jimat-jimat yang sudah kuno berada di dalamnya. Akeong. Ake berpikir mungkin jimat tersebut berharga dan dapat menghasilkan uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Dia mencoba mencari informasi di internet tentang barang-barang antik dan jimat yang ayahnya miliki. Secara kebetulan salah satu konten kreator YouTube yang membahas tentang jimat dan barang antik lagi live lewat di beranda. Terlihat gaya bicaranya sangat meyakinkan walaupun wajahnya kurang meyakinkan, dengan kumis yang baplang dan centang ke atas. Setelah komen-komenan, Ake bertukar nomor handphone. Atas referensi dari sang konten kreator, Ake pergi ke sebuah pasar di mana memperjualbelikan barang-barang kuno. Setelah berkeliling akhirnya Ake melihat toko yang dicari, namun Ake tidak langsung menghampiri. Dia tertegun sejenak sambil berdoa, berharap jimatnya bisa terjual dengan harga mahal. Setelah merasa yakin, Ake menemui si kumis. Tidak banyak bicara, dia memperlihatkan jimat dan barang antiknya. Setelah melihat kotak yang disodorkan Ake, si kumis melakukan cek dan recheck. Si kumis yang ungas-engos hanya menawar dengan harga 1 juta, si kumis beralasan dengan percaya diri, dan pengalamannya, barang yang dimiliki Ake adalah barang palsu. Saat itu Ake tidak langsung setuju, dan menolak untuk menjualnya dengan harga 1 juta, Ake beralasan ingin membandingkan harga dengan toko yang lain. Sementara itu rekan si kumis yang mengaku ahlinya ahli dalam masalah perjimatan, tiba-tiba nyelonong berpura-pura ingin melihat jimatnya si Ake, Akeong. Perkataannya yang katanya ahlinya ahli sama kayak si kumis, bahwa jimatnya palsu. Ake mulai gelisah, di satu sisi, barang yang dia bawa dihargai murah, namun di sisi lain dia teringat ayahnya, yang membutuhkan uang untuk biaya perawatan. Melihat raut wajah Ake yang seperti kebingungan kemudian, si kumis menaikkan tawarannya. Di tengah kebimbangan, muncullah gadis cantik, mungil, dia adalah Muai, anak dari seorang kolektor barang antik yang terkenal, di seluruh Pasir Mukti. Ternyata si kumis dan Muai sudah saling kenal, dan terlihat akrab. Melihat Muai, wajah si kumis terlihat tidak begitu senang, apalagi ketika Muai ingin melihat jimatnya Ake, terjadi percekcokan antar si kumis dan si Muai, sepertinya si kumis takut kebohongannya dibongkar di depan si Ake. Kemudian si kumis yang tidak ingin kehilangan jimatnya, menaikkan lagi tawarannya, mungkin karena kasihan, Muai memberikan saran kepada si Ake untuk tidak menjual jimatnya pada si kumis dengan harga murah. Dia menyarankan untuk mengecek keasliannya, agar tidak menyesal di akhir hayatnya. Karena menurut Muai jimatnya Ake akan dihargai sangat mahal jika terbukti asli. Mendengar ucapannya Muai, si Ake akhirnya mengikuti saran Muai untuk membawa jimatnya ke pameran dan ingin memastikan keaslian jimatnya itu. Si kumis sampai mencak-mencak emosinya tidak tertahankan, kumisnya yang baplang makin cengkat, semua yang ada di dekatnya menjadi sasaran si kumis, tidak terkecuali karyawannya yang sotoy. Kemudian Muai mengajak Ake meninggalkan si kumis yang lagi tantrum abis, karena tidak jadi mendapatkan keuntungan yang besar. Muai mengajak Ake berkeliling dan mencari makan, juga ingin mengenal lebih dekat dengan Ake. Kelihatannya Ake dan Muai, seperti seorang kekasih. Muai begitu agresif, dengan sedikit kata-kata manis dan rayuan yang bikin jantung dak-dik-duk-dar. Tanpa diminta Ake pun yang mulai terpesona, dengan kecantikan Muai, menceritakan semua tentang dirinya, yang hanya anak seorang pensiunan polisi, dan pernah menjadi boti beberapa tahun ke belakang. Ake mulai tertarik melihat kecantikan dan kebaikan Muai, setiap senyumannya membuat hatinya enut-enutan, dan ingin sekali uhui-uhui dengannya. Keesokan harinya Ake datang ke tempat di mana pameran diselenggarakan, dia yang baru pertama kali terlihat kebingungan di antara banyak pedagang barang antik dan jimat. Saat itu Muai yang datang terlambat menghampiri Ake, dia menyuruh Ake untuk cepat-cepat mendaftarkan jimatnya agar bisa dicek keasliannya. Saat menyerahkan jimatnya Ake merasa ragu dengan petugas yang menerima jimatnya, dia takut jimatnya ditukar atau hilang karena begitu banyak jimat-jimat lainnya yang serupa dengan miliknya. Namun setelah mendengar jaminan dari Muai, bahwa jimatnya aman, Ake akhirnya menyerahkan jimatnya untuk dicek keasliannya. Selang beberapa lama terdengar pengumuman jimat milik si Ake telah selesai diteliti, dan dipastikan barangnya asli.
เอาใครไม่เคยเห็นเชิญท่านเชิญต้นสาวครับเชิญข้างในฮะข้างใน Muai begitu bahagia, tanpa sadar dia memeluk Ake, yang kelihatan risih tapi menikmati, lumayanlah nenek nempel tipis-tipis. Beberapa orang di pameran merasa penasaran dengan jimat milik si Ake. Termasuk juga ayahnya Muai, yang tentunya selalu datang di acara seperti itu, karena dia adalah rajanya di bidang perjimatan, dan sekalian mencari janda pirang. Dia menghampiri Ake dan Muai. Sebagai informasi, Muai dan ayahnya tidak begitu akrab, sebagai bocoran keretakan hubungan Muai dan bapaknya, dikarenakan bapaknya ingin mengawini janda pirang tetangganya. Keong. Namun Muai tidak setuju, dia tidak ingin mempunyai ibu tiri berambut pirang. Kita lanjut kembali ke jalan yang benar. Malam itu, sebelum kembali ke rumah, Ake mampir sebentar ke rumah sakit. Ake cuman ingin memastikan ayahnya masih on atau sudah off. Sesampainya di rumah, Ake menghubungi Muai untuk menanyakan apakah ada pembeli yang serius menginginkan jimatnya. Kejadian yang membuatnya hampir jantungnya copot, ketika lagi asik-asiknya melihat live-nya Muai. Ake dikagetkan dengan seseorang yang masuk dengan tiba-tiba, mendobrak pintu dan langsung menyergapnya, dengan kasar menanyakan keberadaan jimat yang Ake miliki. พระสมเด็จอยู่ไหนหัวเราะไม่อิน Di bawah todongan senjata dan pukulan bertubi-tubi Ake terus ditekan untuk menunjukkan tempat jimatnya disimpan. Saat itu, Ake masih beruntung, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menaiki tangga, suaranya membuat si penjahat panik dan meninggalkan Ake yang gemeteran. Ternyata si kumis yang datang, si kumis sengaja datang ke tempatnya si Ake untuk membeli jimatnya secara kontan dengan membawa sekoper uang. Bukannya langsung menolong si Ake yang kokosehan, si kumis malah langsung nawar jimatnya si Ake dan menawarkan harga yang lebih tinggi, berharap si Ake berubah pikiran. Setelah kejadian tersebut, Ake, yang kena mental memutuskan menjualnya malam itu juga pada si kumis. Diceritakan Ake dan si kumis, pergi ke rumah sakit menemui ayahnya, sementara itu Ake memasuki kamar di mana ayahnya dirawat, si kumis menunggu di lobi rumah sakit dengan tidak sabar. Diceritakan sebelum terjadi transaksi, Ake beberapa kali menghubungi Muai, dia hanya ingin memberitahu bahwa akan menjual jimatnya saat itu juga pada si kumis, tapi teleponnya tidak pernah direspon. Keong. Setelah tidak ada kabar dari Muai, Ake menyerahkan jimatnya pada si kumis, wajahnya kelihatan sumringah, sudah terbayang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun saat diteliti ternyata barangnya palsu, di situ si kumis sangat marah, seperti biasa si kumis kalau ngambek segala ditajong. Ake, yang tidak tahu bahwa jimatnya palsu kagetlah, dia mulai berpikir bahwa seseorang telah menukarnya, dia berpikir bahwa Muai lah yang menukarkan, karena hanya dia yang selama ini dekat dengan dirinya bahkan pernah tidur bersama. Dengan muka lesu dia berjalan kembali ke kamar ayahnya namun, Ake begitu terkejut ketika melihat semua peralatan medis yang menempel sudah dilepas. Salah satu dokter yang merawatnya, menguatkan hati Ake dengan suara bergetar sang dokter berkata, เสียใจด้วยครับ Akeong 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 Akeong. Saat pemakaman, tidak ada orang yang menemuinya, hanya seorang polisi yang datang, setelah bercerita panjang kisah tentang bapaknya, dan si polisi itu, di situ, Ake baru mengetahui bahwa si bapak polisi itu adalah atasan bapaknya saat masih aktif menjadi polisi. ได้สิได้ก็โทรตรงหาลุงได้เลย Keesokan harinya Ake, yang sudah mencurigai Muai, menunggu Muai di mana dia sering datang ke sebuah gedung perkantoran di Jalan Agus Salim, dan selalu memarkir mobilnya di parkiran Ko Ali, dan benar saja tidak lama menunggu, akhirnya Muai muncul. Muai tidak mempedulikan Ake yang terus memanggil-manggil namanya. Dia berusaha mengejarnya, tapi dihalangi pengawal Muai, badannya yang lemah dan cungkring tidak bisa berbuat apa-apa, Ake hanya bisa pasrah. Melihat Muai tidak memperdulikannya, dugaan Ake makin kuat setelah mengalami kejadian itu. Dia berpikir bahwa Muai lah yang menukar jimatnya dengan barang palsu. Setelah kembali ke rumah, Ake melihat live-nya Muai, nah di situ ada orang di kolom komentar yang terus menanyakan keberadaan jimatnya, kemudian Ake yang penasaran mengajak orang itu untuk bertemu. Keong. Keesokan harinya setelah janjian akhirnya mereka bertemu ternyata, orang tersebut adalah Victor, orang yang pernah menodongkan senjata dan mematahkan jari-jarinya. Setelah pembicaraan itu, si Ake dan Victor akhirnya sepakat, mereka berdua akan mengambil kembali jimatnya yang dirampas Muai. Malam itu Ake dan Victor mencegat mobil yang ditumpangi Muai, namun saat mobil terhenti, wajah Muai kelihatan berdarah-darah dan sopirnya babak belur tidak berdaya. เห็นไหมพวกมันเอาสมเด็จ Menurut Muai, dirinya telah dirampok, dan si perampok berhasil membawa jimat miliknya si Ake, begitu pengakuan Muai. Setelah itu Ake yang tidak tegaan, membawa si sopir ke rumah sakit. Sementara itu di sebuah gedung kosong Ake dan Victor menginterogasi Muai, dia menangis sejadi-jadinya sesenggukan saat diinterogasi. Dia memohon agar dimaafkan,
dan siap membantu mencari keberadaan jimatnya Ake. อยากเป็นคนปล่อยสมเด็จเฮียละ Akhirnya Ake, hatinya luluh juga, melihat muka memelas dan kecantikannya Muai, dia menyetujui dibantu Muai. Akhirnya mereka bertiga bisa bekerja sama untuk mendapatkan kembali jimat yang entah di mana keberadaannya. Keesokan harinya, Akeong, Muai mulai menyusuri dari informasi yang dia ketahui, siapa saja yang bisa membeli jimat yang begitu mahal dengan uang kontan. Dari sepengetahuannya hanya satu orang yang bisa membeli jimat semahal itu. Tidak pakai lama mereka bertiga menuju rumah kolektor kaya itu, mereka bertiga disambut para penjaga, salah satu dari mereka menunjukkan tempat di mana bosnya berada. Muai dan si kolektor kaya telah lama saling mengenal, terlihat dari gaya bicara mereka yang begitu akrab. Muai sengaja mengulur waktu, berharap si penjual jimat datang pada hari itu. Ketika lagi asik ngobrol, kemudian terlihat di monitor, seorang pria yang katanya mau menjual jimat berdiri di depan pintu masuk. Mereka bertiga melihat monitor ingin memastikan orang yang telah mencuri jimatnya, namun tiba-tiba sebuah mobil datang dan memaksa si pria masuk. Sementara itu Muai dan rekannya segera berlari mengejarnya. Kejar-kejaran yang tidak seru pun terjadi, tanpa drama mobil terbalik, atau terbakar. Di sebuah jalan yang sepi si penculik akhirnya berhenti. Dan ternyata si kumis dan teman-temannya, yang menculik orang yang akan menjual jimat ke si kolektor kaya, ternyata hanya seorang kakek-kakek. Namun setelah digeledah, menurut si kumis, semua barangnya palsu. Dari situ terungkap kebenaran, dengan melihat bekas gigitan di tangan si kakek, Muai bisa mengetahui bahwa yang merampoknya semalam, adalah kakek tua tersebut. Muai sampai ngamuk-ngamuk mencakar si kakek sampai ngompol ketakutan, setelah dipaksa siapa dalang yang memerintahkan untuk merampok jimatnya. Akhirnya, di bawah ancaman Muai, si kakek tua mengaku dia disuruh Bante, mereka semua terdiam, setelah mendengar siapa yang ada di balik perampokan jimat milik si Ake. อย่างที่ผมเคยบอกเฮียเสงนะครับเสงนะครับ Namun si kumis di sini masih kekeh, ingin membeli jimatnya dan ingin menemui Bante sendirian. Akeong, tetapi Muai tidak setuju dengan idenya si kumis. Cekcok mereka berdua membuat Ake sebagai pemilik jimat begitu kesal. Si Ake saat ini hanya ingin jimatnya kembali, dan tidak ingin lagi menjualnya. มันดีอะไรกันเนี่ยตอนนี้กูแค่อยากได้ผ้ากูคืน Setelah pertemuan kelompok si kumis dan Muai, sepertinya mereka sudah setuju saling membantu untuk mengambil kembali jimatnya, yang sekarang ada di tangan Bante. Diceritakan mereka bertiga sudah berada di rumah Ake. Si Ake di sini penasaran sama perkataan Victor yang mengatakan bapaknya adalah pencuri. Namun Victor tidak ingin membicarakan itu, dan hanya diam sambil tersenyum tipis. Victor tidak ingin Ake mengetahui siapa sebenarnya dirinya, dan itu akan tetap dirahasiakan sutradara sampai film berakhir. Baik kita lanjut. Kemudian terlihat Ake sedang membicarakan sesuatu dengan Muai, saat itu Muai, ingin agar tidak melibatkan Victor lagi saat mengambil kembali jimat dari Bante. Namun saat itu Ake yang sudah tidak mempercayai Muai, dia sudah tidak mempercayai perkataan Muai setelah kejadian jimatnya ditukar. Diceritakan di tempat lain, terlihat Bante tiba-tiba menerima telepon, yang ternyata telepon dari Ake, yang telah berada di depan tokonya. สวัสดีครับ Sepertinya Muai dan si kumis telah merencanakan untuk menghadap Bante, dan mengambil jimat yang telah diambil paksa. Rencana mereka adalah memasukkan Ake dan Victor masuk duluan, Ake yang sudah di-briefing oleh Muai dengan menggunakan trik, agar tidak dicurigai Bante, namun tidak semudah itu untuk mengambil jimat yang sangat diinginkan Bante. Akeong. Kemudian setelah rencana pertama gagal, gara-gara si Ake salah bicara, Muai dan si kumis beserta anak buahnya, menyusul sambil membawa patua orang suruhannya Bante. Setelah mereka semua berkumpul terkuaklah sebuah fakta, bahwa Bante adalah ayah dari Muai dan ayah angkat dari si kumis. Rencana mereka untuk mengambil jimat tidaklah mudah, si kumis yang mudah emosi, tiba-tiba menodongkan senjatanya diikuti semua orang yang ada di ruangan, saling menodongkan senjata. นักต่อนักละถ้าอยากจะวัดกับกูมา Suasana di dalam toko menjadi begitu tegang, dan hening dalam ketegangan. Tiba-tiba, kepala polisi masuk sambil menodongkan senjatanya. Bante mencoba menenangkan mereka semua, setelah semuanya tenang si kepala polisi yang juga menginginkan jimatnya, memaksa mengambil semua jimat. Di sini terungkap bahwa si polisi adalah dalang dari perampokan jimat. Di awal film tadi ternyata, ayahnya Akelah yang seorang polisi yang merampok, dia ditugaskan atasannya untuk merampok jimat keramat itu. เสียใจด้วยล่ะ Akeong. Kemudian mereka dikagetkan suara tembakan, Victor yang hanya diam mendengarkan tiba-tiba, menembakkan senjata dengan membabi buta, dan tidak terhindarkan lagi saling tembak tidak terelakkan.
Semua orang yang berada di ruangan itu semuanya meninggoy, hanya Ake yang selamat. Di akhir film terungkap, ternyata, Victor adalah anak dari pemilik jimat yang dipateni oleh ayahnya Ake. Akeong 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 Akeong.